Dennis mempercepat langkah kakinya mengejar Anne yang berjalan ke arah lift. "Hei, tunggu!" seru Dennis sambil mengulurkan tangannya mencegah pintu lift itu tertutup. Anne mengerlingkan matanya dan terpaksa membiarkan Dennis masuk. Bagaimana mau melarangnya? Toh, ini kan hotel milik emak bapaknya si Dennis, pikir Anne. Jadi, percuma saja. "Kau mau kemana? Apa kau akan kembali ke ballroom?" tanya Dennis basa-basi kepada Anne. Anne tidak menjawab pertanyaan Dennis yang menurutnya tidak penting. Dennis yang tadinya berniat ingin mengantar Anne ke kamar Anne, tapi karena Anne mengabaikannya, Dennis berpikir untuk kembali ke kamarnya saja. Saat Dennis akan menekan tombol lantai kamarnya, Anne sudah mendahului menekan nomor lantai yang akan Anne tuju, yang kebetulan adalah lantai yang sama yang akan Dennis tuju. Dennis menarik tangannya, tidak jadi menekan tombol itu. Dia hanya melirik ke arah tombol yang telah Anne tekan. Dalam pikirannya, Dennis yakin kalau Anne pasti menuju logo hotel itu berdasarkan lantai yang Anne pilih. Sebab di lantai itu hanya ada 2 ruangan. Pertama kamar tamu VIP dan kedua logo sejenis bar untuk hotel bintang 5. Tidak mungkin kan Anne menuju kamar VIP karena satu-satunya kamar VIP di lantai itu adalah kamarnya Dennis. Tring, pintu lift itu pun terbuka dan Anne Mary pun keluar dari lift itu karena memang tujuan mereka berada di lantai yang sama. Baru 2 langkah Anne melangkah keluar lift, tiba-tiba Anne berhenti membuat Dennis yang berjalan di belakang Anne auto menabrak Anne karena Anne yang mengerem tiba-tiba seperti itu. "Ups," ujar Dennis sebisa mungkin untuk tidak menyentuh Anne Mary. Walaupun sudah pasti itu tidak mungkin. Anne membalikkan badannya saat itu juga dan memandang Dennis dengan tatapan dingin. Glek. Dennis menelan salipannya saat melihat Anne dari jarak yang begitu dekat. Semakin lama Dennis memandang Anne, semakin Dennis yakin Anne lah wanita tercantik di muka bumi ini menurut versinya. "Apa kau sudah puas menatapku?" tanya Anne Mary yang bagaikan tidak terpengaruh dengan wajah tampan Dennis. Ya, walaupun Dennis masih berusia 17 tahun dan baru akan genap 18 tahun bulan depan, tapi rupanya tetap saja sangat rupawan bila dibandingkan cowok-cowok seusianya. Apalagi Dennis memang berdarah blasteran Itali, membuat parasnya tidak seperti pemuda berusia 18 tahun, produk ori dalam negeri. Dennis hanya diam tidak menanggapi pertanyaan Anne. Anne menghela nafasnya kesal, lalu melipat tangannya di dada kemudian berkata, "Apa kau memang sangat suka mengikutiku, Dennis?" seru Anne kesal. "Tidak di kampus, rumah sakit, dan tidak dimanapun, kau selalu mengikutiku," tegas Anne dengan pedenya. "Aku?" ucap Dennis terpotong. "Apa kali ini kau akan mengatakan kalau kamarmu juga berada di lantai ini?" Salah Anne cepat, lalu mengerlingkan matanya. Anne tidak akan bisa percaya kalau hal seperti itu dapat terjadi 2 kali. Apa Tuhan sangat suka mengerjainya? Pikir Anne dalam-dalam. Anne ingat waktu itu Dennis juga ada mengikutinya hingga ke dalam kelasnya. Lalu, usai Anne marah panjang lebar, bocah itu dengan sebuah kedipan matanya mengatakan bahwa itu adalah kelasnya. Anne sungguh amat malu saat itu hingga terdeban istilah anak-anak zaman now. Bahkan saat mengajar di kelas Anne jadi salah tingkah saat Dennis menatapnya dengan senyum terkembang mulai dari awal jam perkuliahannya hingga berakhir jam perkuliahan bersama Anne Mary waktu itu. Anne tidak ingin hal itu terjadi lagi, jadi lebih baik dia tanyakan hal itu sekarang. Daripada capek menuduhnya, menguntit Anne, tapi ujung-ujungnya ternyata kamarnya juga terdapat di lantai itu, maka lebih baik Anne memeriksa kebenarannya terlebih dahulu. Sementara itu di tempat Z dan Raya, Z mencium kening Raya dan mengelus lembut rambut sang istri. "Kau istirahat saja di sini dulu ya sayang, aku masih ada urusan di bawah," ujar Z kepada Raya. "Kau akan kembali ke ballroom?" tanya Raya. Raya ingat kalau acara di ballroom belum selesai dan hanya ada Ansel yang sedang menghandle acara sendirian.
Z hanya tersenyum tapi tidak mengatakannya apapun, tidak kepada istrinya. Obat dari dokter ini sudah aku siapkan di meja, tapi kau harus habiskan dulu itu. Tunjuk Ji kepada hidangan yang terletak di atas meja bersama obat yang sudah Z pisahkan khusus untuk Raya minum. Sampaikan maafku kepada Ansel karena diriku dia harus menghandle acara sendirian, kata Raya dengan wajah tidak enak. Ansel tidak marah, apalagi kalau Ansel tahu kau sedang mengandung saat ini sayang. Z mencium pucuk kepala istrinya. Aku pergi dulu dan begitu aku kembali semuanya sudah harus habis, titah Z bagai seorang raja. Z pun bangkit. Z, jangan lama-lama, Raya menahan tangan Z. Tidak akan lama, jawab Z dan mencium tangan Raya. Kalian di mana? Ujar Z kepada Max begitu teleponnya tersambung. Kami di tempat semalam, Tuan. Tempat kau dan Tuan Ansel menghajar Dimitri, jawab Max yang sambil berdiri di depan Johan yang diikat di atas kursi. Apa Ansel di sana? Tanya Z. Ya Tuan, Tuan Ansel di sini. Andaikan Tuan Ansel tidak ada di ruangan ini, maka kami sudah dari tadi mengeksekusi tangan pria ini karena sudah berani-berani menyerang Nyonya, jawab Max sambil memandang tajam kepada Johan yang belum diapa-apakan sedari tadi, padahal tangannya sudah sangat gatal. Seperti biasa, Ansel terlalu lunak, tukas Z lalu menutup telepon itu. Z berjalan cepat menuju basement hotel itu. Z harus bisa memberikan pelajaran yang tak terlupakan bagi Johan, sehingga kedepannya Johan akan berpikir 1000 kali jika dia ingin melakukan hal yang sama. Z tidak ingin ada ranjau yang bertebaran di tanah yang akan dilalui oleh sang istri. Johan, seru Z sambil mencengkram rahang pria itu. Seharusnya kau tidak melakukan hal bodoh seperti tadi. Kau tahu, kau bisa saja kehilangan tanganmu yang berharga ini karena emosi sesaatmu itu, ujar Z dengan tatapan tajamnya dan dingin, tidak seperti biasanya. Bahkan Ansel sekalipun tidak pernah melihat sorot mata Z yang seperti ini sebelumnya. Z mengambil pisau lipat dari tangan Max yang sedari tadi Max gunakan untuk membersihkan kotoran-kotoran yang ada di dalam kukunya. Apa kau tahu bagian tubuh apa dari seorang desainer yang paling berharga? Tanya Z kepada Johan sambil merentangkan jari-jari tangan kiri Johan dengan pisau lipat itu. Tuan Ji, aku mohon maafkan aku, ucapnya terbata-bata. Air mata pun tanpa Johan sadari keluar dari ujung matanya. Diamlah dan jangan menangis, ucap Z masih dalam mode membunuhnya. Ansel tahu saat ini dia tidak bisa mengganggu Z saat jiwa mafia Z keluar seperti saat ini. Ansel, Zai, dan Max hanya bisa saling tatap dan memperhatikan dari jauh, melihat sejauh mana Z akan bertindak. Semalam Dimitri kehilangan jari kelingkingnya karena berani menyerang Dennis dari belakang. Apakah Z akan memotong jari Johan seperti yang Z lakukan kepada Dimitri karena Johan sudah menyerang Raya? Aku sungguh minta maaf Tuan Z. Aku berjanji tidak akan mengganggu Nyonya Raya lagi. Bahkan kalau perlu aku akan pergi jauh-jauh sekali, ujar Johan dengan suara gemetaran. Hei, tenanglah. Kalau kau tidak tenang begitu, jari-jari yang telah aku beri celah tadi jadi merapat kembali, ujar Z dengan sorot mata psikopatnya. Kau tidak ingin aku memotong semua jari itu agar tidak bergerak sama sekali kan? Ancam Z dengan suara pelan tapi penuh dengan aura membunuhnya. Johan menelan salipanya dan langsung mengembangkan telapak tangan kirinya. Nah, anak pintar, seru Z sambil tersenyum. Kini Z bermain dengan tangan kanan Johan. Z menjarakkan jari-jari itu dengan pisau lipat Max tadi. Z terlihat begitu menikmati hal yang dilakukannya itu, sedangkan Johan bahkan sudah sangat ketakutan. Bahkan tanpa Johan sadari, celananya sudah basah saat ini. Kau tahu Jai, inilah yang membuatku sangat takut dengan Tuan Z. Terkadang aku selayang-selayang melihat diri Tuan David dalam diri Tuan Z.
Mungkin kalau Tuan Z tidak menekan jiwa psikopatnya jauh ke dalam dirinya, maka dia bisa saja mengikuti jejak Tuan David sewaktu muda. Ayahku pernah berkata, Tuan David adalah mafiat berdarah psikopat. Untung saja beliau sudah insaf, bisik Max kepada Jay. Ansel tentu saja mendengar semua yang Jay dan Max katakan. Ansel juga setuju dengan semua yang Jay dan Max katakan, bahwa di dalam diri seorang Zaidan Hardata tersimpan jiwa mafia yang sang ayah. Itulah mengapa saat David mengatakan tidak ada orang lain yang bisa menjaga Raya dari musuh-musuh ayah Raya sebaik Z, Ansel setuju dengan hal itu. Z mungkin terlihat sebagai pengusaha yang tenang dan sangat cerdas, seperti pengusaha muda lainnya, tapi tidak ada yang tahu sebanyak apa jiwa mafia tersimpan di dalam dirinya yang terlihat tenang itu. Hei, kau belum menjawab pertanyaanku, Johan. Bagian tubuh mana dari seorang desainer yang paling berharga? Aku tidak ingin sampai salah memotong nantinya, ucapnya sambil tersenyum mengerikan. Tuan Z, aku mohon, jangan seperti ini, Tuan. Kau membuatku takut, jerit Johan yang memang sudah sangat ketakutan. Memang sudah sepantasnya kau merasa takut, Johan. Karena kalau kau ingin keluar dari ruangan ini hidup-hidup, maka kau harus meninggalkan satu bagian tubuhmu di sini, ujar Z sambil tersenyum dan memainkan pisau lipat itu di sela-sela jari Johan. Lekaslah, Johan. Waktu tidak banyak, ujar Z dengan tatapan psikopatnya. Tangan, Tuan Z. Tanganlah bagian tubuh desainer yang paling berharga. Tanpa tangan mustahil kami bisa merancang, jawabnya ketakutan. Sudah kuduga, ujar Z sambil dengan suara yang mampu membuat seluruh bulu roma merinding. Johan menelan selipanya. Kalau begitu, Johan, sebutkan padaku dari jari-jari ini, mana jari-jari yang paling kau butuh untuk mendesain, ujar Z lagi sambil menyentuh semua permukaan jari Johan dengan pisau lipat Max. Semua, Tuan, semua. Aku membutuhkan semuanya, jawab Johan yang sangat takut Z memotong salah satu jarinya jika dia salah menjawab. Lihatlah sifat marukmu itu, Johan. Kau tetap saja menginginkan semuanya. Padahal dalam hidup ini terkadang kita harus melepas terlebih dahulu untuk dapat menggenggam erat setelahnya. Sarkasi. Tapi karena kau terlalu maruk, kau tidak ingin ada yang terlepas dari genggamanmu. Itulah yang kau lakukan selama ini. Kau ingin hanya dirimu yang dikenal oleh semua orang. Kau bahkan tega menyingkirkan teman-teman setimu, ucap Z dengan senyum di wajahnya. Ya, sebelum Raya, aku ingat kau juga semena-mena kepada salah satu desainer yang bernama Lydia, ungkap Z yang ingat ini bukan pertama kalinya Johan seperti ini. Sebelum Raya menduduki posisi desainer, Johan sudah bersikap culas kepada Lydia, desainer yang cukup dihargai rancangannya. Aku berjanji, Tuan. Aku berjanji ke depan aku tidak akan pernah melakukan hal itu lagi. Aku berjanji kepadamu, Tuan. Tangis Johan pecah. Dia sangat takut membayangkan apa yang Z sanggup lakukan. Aku terima janjimu, Jo, tapi kau tetap harus membayar sesuatu kepadaku karena telah berani berniat dengan sungguh-sungguh menyakiti istriku, ucap Z dengan tatapan membunuhnya. Ampuni aku, Tuan Z, ampuni aku, mohon Johan sambil memelas kepada Z. Tentu saja aku sudah mengampunimu, Johan. Kalau tidak, maka saat ini kau sudah pasti ada di pemakaman, bukan sebagai pelayat, tapi sebagai mayat yang dilayat oleh rekan-rekanmu, seru Z. Johan menangis ketakutan. Z benar-benar telah menyerang mental hingga ke dasar-dasar. Jadi apakah ini berguna? Z sedikit menusuk jari jempol Johan, membuat si pemilik jari itu mengaduh kesakitan. Jerit Johan hanya karena ujung pisau yang ditekan sedikit oleh Z ke atas jempol Johan. Oh, aku juga adalah seorang desainer sebelum benar-benar terjun menjadi seorang pengusaha. Aku tahu merancang memerlukan jempol untuk memegangi pensil, sarkasnya dengan tatapan mata tajam dan satu sudut bibir tertarik. Lalu apa jari ini saja?
Kini Zi menekan pisau lipat Max kepada jari telunjuk Johan, membuat Johan kembali meringis. Dari ekspresimu aku tahu kalau jari ini pun pasti sangat kau butuhkan. Tukas Zi tidak menghiraukan Johan yang terisak-isak ketakutan. Atau bagaimana kalau dengan jari ini? Kali ini pisau lipat Max nangkring di jari tengah Johan. Johan sudah tidak sanggup berkata-kata, hanya air mata ketakutan yang keluar dari sudut matanya. Shh, jangan menangis Jo, jangan menangis. Aku tidak akan memotong jari ini, karena ini jari adalah jari sakti jika sebagai seorang pria, dan aku tahu kau akan adalah pria sejati. Kau tenang saja, aku tidak akan memotongnya. Oceh Zi yang terdengar lucu di telinga Jai dan Max serta Ansel, tapi terdengar menakutkan di telinga Johan. Air mata Johan masih mengalir, bibirnya berkata-kata tapi tidak jelas berkata apa karena tidak ada suara yang terdengar. Sekarang hanya tersisa 2 jari saja, tukas Zi sambil menusuk jari manis dan kelingking Johan bergantian. Yang ini atau yang ini ya? Zi terus menimbang-nimbang. Aku mohon Tuan Zi, tolong jangan lakukan ini kepada aku, mohon Johan dengan sangat. Oke, terkabul, jawab Zi lantas meletakkan pisau itu begitu saja dan berjalan menjauh dari Johan. Terima kasih Tuan Zi, terima kasih, sorak Johan senang karena dia mengira Zi telah melepaskannya. Zi berhenti berjalan lalu tersenyum dan berkata kepada Max, Max, potong kedua kelingkingnya. Aku tidak bisa melakukan hal ini untuk hari ini, sebab hari ini adalah hari bahagiaku. Jadi kau saja yang memotong kelingkingnya dan kuburkan dengan layak, tempat di samping makam kelingking Dimitri kemarin. Perintah Zi lalu pergi. Tuan Zi, aku mohon jangan lakukan ini kepadaku, teriak Johan ketakutan. Kau masih boleh bekerja di perusahaanku Johan. Kalau kau masih berani melihat wajahku setelah ini, dan ingat, ini adalah peringatan pertama dan terakhirku untukmu. Jika kau masih berani menyerang istriku setelah ini, maka bukan kelingkingmu yang akan dimakamkan oleh Max, tapi dirimu yang masih dalam keadaan bernapaslah yang akan berada di dalam tanah. Ancam Zi tanpa membalikkan tubuhnya, kemudian keluar dari ruangan itu bersama Ansel. Ansel menutup pintu di ruangan rahasia di basement itu. Berdasar teriakan yang Ansel dengar saat menutup pintu itu, Ansel yakin Max sudah menjalankan perintah yang diberikan.